Itu halangan dalam meditasi Anda. Anda harus ngerti bahwa karena ada hal yang nggak disuka, itu termasuk biapada, ya penolakan terhadap hal-hal yang muncul, ya niat jahat bisa dikatakan karena biapada berhubungan dengan dosa, itu muncul dan itu halangan dalam meditasi. Begitu dia muncul, ya akhirnya Anda malas, jadinya dinamidanya berkembang. Nah, ini yang harus Anda lawan. Jadi apapun yang terjadi, saya harus tekun dalam bermeditasi. Nah, itu komitmen Anda. Gitu. Jadi Anda harus lawan dengan pengertian, oh saya nggak boleh kalah sama kilesa. Dan meditasi ini bukan sesuatu yang harus sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini yang Anda harus bangun pengertiannya ini bahwa ya oke, meditasi ini latihan pengendalian diri saya. Gitu kan. Kalau memang saya butuh untuk latihan pengendalian diri untuk membentuk konsentrasi, ya saya harus lakukan. Istilahnya apapun hasilnya, ya saya nggak peduli. Saya nggak peduli, artinya ya mau baik mau bagus saya akan komit. Nah, saya nggak boleh kalah gitu. Komitmen saya harus mendisiplinkan diri. Saya akan terus jalan gitu. Mau baik ya syukur-syukur baik ya. Saya akan, kalaupun baik saya nggak akan terlena. Nggak, artinya kalau baik saya lebih bagus ya saya nggak akan terlena, nggak jadi senang ya. Saya akan terus menjaga kualitas ini. Tapi pun kalaupun tidak baik, ya, saya akan berusaha memperbaikinya. Kenapa nih nggak baiknya gitu kan? Ini perlu dikoreksi, perlu dianalisa berikutnya. Oh, ada apa nih, apa yang kurang, apa yang nggak stabil, apa yang jadi masalah. Nah, itu selesaikan. Makanya ketika meditasi itu kita mencari solusi terhadap masalah yang ada. Kita akan menghadapi banyak masalah, iya. Nah, tapi kita dengan meditasi kita akan selalu berusaha mencari solusi. Nah, gitu. Jadi dengan meditasi kita akan selalu berusaha mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, termasuk yang itu sendiri. Nah, Anda harus tahu gimana solusinya ngatasin ini. Gitu kan. Nah, terus berusaha ke sana sampai akhirnya itu akan lewat juga gitu. Tapi ketika lewatnya itu Anda harus persiapkan dengan baik. Terus bertahan konsisten. Ya, seperti itu. Tetap fokus saja di objek meditasi Anda, meta Anda tuh sebetulnya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, itu muncul perasaan itu ya Anda dengan meta ya terus bertahan nanti dia akan mereda dengan sendirinya ya. Ya, kalau Anda bisa tahan, bisa tetap mengalihkan hanya ke sana, ya terus saja sampai Anda berusaha dengan meta dan menenangkan pikiran Anda seperti itu. Kalau harusnya sih bisa, tapi kalau enggak ya Anda bisa alihkan ke objek yang lain, misalnya dengan Buddha Nusati dulu, gitu bisa saja untuk mengalihkan objek itu untuk sementara. Setelah tenang, balik lagi ke meta, itu juga oke. Ya. Ya, kalau enggak Anda bertahan saja. Nah, bertahan, misalnya, oke, kalau ketika objek yang itu enggak muncul, ya Anda bertahan sama diri sendiri. Semoga saya bebas dari penderitaan batin, gitu kan. Ya, Anda, karena kan itu kan kilesa di dalam Anda kan muncul, gitu kan. Ya, Anda pancarin meta untuk diri sendiri deh. Semoga saya bebas dari penderitaan batin. May I be free from mental suffering. May I, hasilnya abhyapajo homi, gitu kan. Abhyapajo awero homi, abhyapajo homi, gitu. Nah itu, semoga saya bebas dari penderitaan batin yang kedua. Nah, Anda terus pancarin buat diri sendiri. Dengan begitu, mungkin Anda lebih tenang. Jadi lebih tenang, bisa terkendali, sudah tenang, baru mulai munculin lagi objek yang respectable person-nya itu.
orang yang Anda hormati. Ya. Nah, ketika dia misalnya pas Anda lakukan dengan baik konsentrasi di orang yang Anda hormati itu, cahaya muncul di belakangnya sebagai latar, oke juga, biarkan saja. Bisa seperti itu. Itu adalah hasil dari konsentrasi. Ya, dari meta pun akan memunculkan cahaya. Dan biasanya ya seperti yang Anda alami, cahayanya itu muncul dari belakang objek yang kita fokuskan gitu. Seperti itu, dia akan muncul cahaya terus saja. Nanti kalau Anda jaga terus kualitasnya, Anda terus tingkatkan kualitas konsentrasi Anda, nanti cahayanya akan makin terang, dan orang itu bisa saja di dalam cahayanya nantinya. Meditasi nggak ada yang bilang gampang, Ci. Ya. Seseorang yang bisa mengalahkan 1000 musuh itu belum disebut sebagai pemenang. Tapi seseorang yang bisa mengalahkan diri sendiri itulah sesungguhnya pemenang gitu. Nah, ini lagi meditasi ini sedang berusaha ngalahin diri sendiri gitu. Betul. Nah, ini harus kita latih lagi. Perlu lebih keras, perlu konsisten, perlu disiplin. Kalau Anda misalnya mau hasil baik tapi kerjanya cuma prosesnya melakukan untuk mendukung proses itu Anda nggak komit gitu ya, nggak akan ada hasil istilahnya ya. Kalau istilah Bante gini, nah, umat selalu bilang nibbana pacayohotu ya, tapi ya cuma sekedar ucapan saja sama niat mau ke nibbana, tapi proses kesananya tidak diperhatikan gitu. Tetap aja misalnya ke nibbana tapi masih suka makan malam, ke nibbana maunya tapi masih suka nonton drama Korea atau yang lain. Nah, jadi nanti harus improve gitu kan ya. Oke, nah, satu saat mungkin ya sering-sering rajin atas sila, sering-sering ikut meditasi, sering-sering ada kesempatan dijadwalkan, misalnya setahun sekali ikut terat-terat. Nah, itu kan bentuk kita mengarahkan langkah kita untuk misalnya ikut dalam proses menuju ke nibbana ya, dijaga sila, praktek meditasi. Nah, itu kan prosesnya jadi sinkron gitu. Ya,